Halo kawan BRIN, saya Ristiana Dwi Hastuti. Kali ini saya berada di auditorium Gedung 720 KSTBJ Habibie Serpong, di mana sedang berlangsung kegiatan kolaborasi dan peran aktif Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2025-2045. Ini Indonesia dalam tahap menjadi negara maju di 2045 berdasarkan data-data lembaga dunia dan prediksi para ekonom lokal dan luar negeri. Berbagai kemajuan dan pertumbuhan yang terjadi sekarang akan mengantar kita menjadi Indonesia emas di 2045. Agar perjalanan menuju Indonesia maju berjalan dengan mulus, pemerintah Republik Indonesia melalui Bappenas telah menyusun suatu visi bernama Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 ini telah tersusun rapi dalam RPJPN dari tahun 2025 sampai 2045. Lalu, bagaimana peran BRIN dalam RPJPN 2025-2045? Berikut liputannya. RPJPN 2025-2045 tidak akan jauh dari peran riset dan inovasi yang merupakan tanggung jawab dari BRIN secara nasional. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN berperan mencari solusi terkait berbagai isu nasional yang berkembang demi menyokong pembangunan Indonesia Emas 2045. Kalau kita bicara kepada rencana pembangunan nasional jangka panjang 2025-2045 yang kemudian itu dibagi-bagi menjadi per 5 tahun, jadi RPJMN, yang sekarang ini adalah RPJMN 2025-2009, tentunya tidak akan jauh dari peran riset dan inovasi yang memang menjadi tanggung jawab dari BRIN secara nasional. Terus peran kedeputian kebijakan pembangunan dalam hal ini adalah bagaimana kemudian kita melihat berbagai isu-isu nasional yang dalam konteks ini kita perlu mencari solusinya. Jadi peran-peran bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa menganalisis, dan ujungnya adalah memberikan kesimpulan, rekomendasi kebijakan seperti ini yang akan kita atau akan disampaikan oleh BRIN kepada masing-masing kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan sebuah kebijakan. Nah, ini sebenarnya peran-peran langsung, dan dalam konteks kontribusinya ada yang memang dari BRIN sendiri melihat masalah itu dan kemudian disampaikan kepada KL. Ada pula yang kemudian KL sudah tahu BRIN dan kemudian mereka mengundang BRIN, ya, dalam hal ini mengundang DKP untuk bersama-sama mencarikan solusi-solusi untuk kementerian tersebut. BRIN sebagai satu-satunya lembaga riset pemerintah yang diberikan amanat untuk melakukan koordinasi dan mensinergikan berbagai kegiatan riset di Indonesia berfokus kepada target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. BRIN sebagai lembaga pemerintah yang diberikan amanat untuk itu melakukan koordinasi, mensinergikan berbagai kegiatan riset yang dilakukan oleh berbagai pihak. Pengelolaan yang ada di BRIN pun tidak hanya mengatur periset-periset atau peneliti BRIN, tapi juga memang mengatur kegiatan riset dari beragam institusi. Jadi ada yang dari swasta, ada yang dari industri, ada yang dari perguruan tinggi, ada juga kolaborasi-kolaborasi internasional lainnya. Nah, ini yang kemudian akan memberikan satu tahapan-tahapan di dalam pencapaian target Indonesia 2045. Jadi sekali lagi BRIN juga punya kesempatan untuk bagaimana bisa menjadi atau mengorkestrasi sebetulnya berbagai tadi gabungan-gabungan dari kementerian-kementerian untuk menyelesaikan satu tantangan di satu sektor. Kalau di sektor lain beda lagi stakeholder-nya dan sebagainya. Ananto Kusumaseta, staf khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menyampaikan peran Kemendikdasmen dalam mendukung pengembangan riset di Indonesia melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dengan pelatihan-pelatihan sesuai perkembangan riset terkini. Selain itu, menerapkan project-based learning agar peserta didik tertarik dengan dunia riset. Tentunya dilakukan dengan mengedepankan kolaborasi, critical thinking, problem solving, dan communication skill. Pertama, bagi guru yang sudah bertugas, kita melakukan terus-menerus peningkatan kompetensi melalui
continuous professional development atau pengembangan kapasitas terus-menerus melalui pelatihan-pelatihan guru, dan mungkin sudah dengar kemarin ada guru penggerak dan sebagainya, dan itu akan kita perkaya ke depan, kita perbaiki, kita improve, sehingga guru yang bertugas terus-menerus terupdate sesuai dengan perkembangan kebutuhan zamannya. Satu. Yang kedua, bagi calon guru yang akan menjadi guru, kita ingin memastikan bahwa mereka menjadi guru abad 21. Bagi anak-anak didik, akan supaya mereka tertarik dengan dunia riset, ini menarik. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki guru adalah pola belajar. Baik guru maupun siswa adalah pembelajar. Maka desain pembelajaran, metodologi dan pedagogi yang kita lakukan, salah satu yang untuk mencetak anak-anak suka riset adalah project based learning. Bagaimana pembelajaran itu dikemas dalam project-project. Jadi anak-anak dikelompokkan jadi 2, 4, 3, 5 orang, melakukan project bersama, melakukan penelitian bersama, kemudian mereka mempresentasikan hasil-hasil penelitian itu, menuliskan bersama. Disitulah letak bagaimana kita memberikan fondasi dasar tentang penelitian bagi anak-anak. Tentu yang SD berbeda dengan SMP, berbeda dengan SMP sesuai dengan gradasi anak-anak itu. Saya rasanya ini sudah mulai, dan kita bisa lihat karya-karya ilmiah remaja kita makin hari makin menaik, dan banyak anak-anak kita juara-juara di internasional, entah matematik, entah riset sains, entah biologi, dan sebagainya. Ini sekali lagi adalah tren bagus, dan ini buah dari perbaikan pendidikan pola pembelajaran di kita yang mengedepankan kolaborasi, critical thinking, problem solving, communication skill, yang ini menjadi fondasi dasar bagi seorang periset masa depan. Kemendikbudrismen mengapresiasi BRIN karena telah membuka peluang kolaborasi, sehingga kebijakan apapun di Kementerian Teknis berbasis pada ilmu pengetahuan, data, dan riset. Berikut penjelasannya. Bahwa hari ini dengan BRIN mengundang kami, maka ini sekali lagi ini langkah bagus yang bisa mengkolaborasikan antara kami di Kementerian Teknis dengan BRIN yang akan menyokong dari sisi policy risetnya. Tentu pertemuan hari ini bukan pertemuan yang terakhir, ini baru pertama. Kita akan tindak lanjuti. Memang selama ini diakui banyak kelemahan, banyak kekurangan, termasuk juga selama ini belum ada hitam di atas putih. Maka ke depan antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan BRIN akan kita ikat dalam konteks eye to eye, dari institusi ke institusi. Dengan demikian pola kerjasama ini akan terstruktur, sistemik, dan lebih tajam lagi untuk melihat kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Bisa jadi ada resource sharing di sana, sehingga penelitian kita itu lebih banyak mendapatkan sumber daya. Jadi tidak hanya BRIN saja, mungkin bisa kolaboratif dengan kami. Rasanya inilah pola-pola yang bagus untuk kita kerjasamakan dengan. Saya rasa ini pertemuan yang luar biasa untuk sekali lagi mengembangkan jejaring antara BRIN dengan kementerian-kementerian teknis terkait. Saya mengucapkan selamat kepada BRIN yang telah membuka diri untuk membuat jaringan-jaringan ini, dan sekali lagi sehingga policy apapun kementeriannya harus berbasis pada ilmu pengetahuan, harus berbasis pada data, harus berbasis pada riset, bukan impian-impian semata. Dengan demikian hasilnya juga akan lebih bermakna, lebih bermutu di masa yang akan datang. Peran kegiatan, kolaborasi, dan peran aktif Kedeputian Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN pada RPJPN 2025 sampai 2045. Saya Ristiana Dwi Astuti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.